Shalom, selamat dari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Emi. Kak Emi berdoa semoga adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita dan terus semangat ya. Baik adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kak Emi undang adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami selama seminggu yang lalu. Terima kasih Tuhan terus memberikan kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih juga Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua, berikan konsentrasi, ketenangan bagi adik-adik sehingga adik-adik dapat mengerti, dapat memahami maksud Tuhan yang mau disampaikan melalui cerita hari ini. Ampunkan salah dosa pelanggaran kami agar kami layak datang ke hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita nonton video yang satu ini ya. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai padaku." Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal untuk berlayar jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut dan berseru kepada Allah masing-masing. Tetapi Yunus turun ke ruang kapal paling bawah dan tertidur dengan nyenyak. Nahoda kapal membangunkannya dan menanyakan asal Yunus, serta menyuruhnya berseru kepada Allah. Kata Yunus, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan yang mempunyai langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Angkatlah aku, campakkanlah ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda." Kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengalir. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kemudian Yunus menyadari kesalahannya. Dia menyadari bahwa keselamatannya adalah dari Tuhan. Yunus kemudian meminta ampun atas kesalahannya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke daratan. Yunus sangat senang dan bersyukur serta berterima kasih kepada Tuhan. Nah adik-adik sudah selesai nonton video firman Tuhan tadi kan? Nabi Yunus tidak taat. Nabi Yunus ketika disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi Nabi Yunus melarikan diri. Akhirnya Nabi Yunus harus mengalami badai besar ketika sedang naik kapal. Dan karena ketidaktaatan Nabi Yunus, dia akhirnya dibuang ke laut dan ditelan oleh ikan besar 3 hari 3 malam namanya. Demikian juga dengan kita adik-adik. Kadangkala dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak taat sama Tuhan. Kita melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Misalnya adik-adik lagi malas belajar, padahal besok harus ujian. Nah hasilnya bisa aja nilai ujiannya jelek, atau kalau misalnya pas ujian kita nyontek bisa aja ketahuan sama guru. Kejadian itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita karena Tuhan sayang sekali sama kita. Tuhan gak mau kita terus hidup tidak taat. Karena itu Kak Emi ingatkan kembali adik-adik untuk selalu taat, selalu ingat firman Tuhan, dan selalu hidup menurut kehendak Tuhan. Baik adik-adik, ayat hafalannya hari ini dari Mazmur 150 ayat 2. Pujilah Tuhan karena segala keperkasaannya. Adik-adik,
Yuk kita bareng-bareng diulangin ya. Mazmur 150 ayat 2. Pujilah Tuhan karena segala keperkasaannya. Diapalin ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kami berdoa biar firman Tuhan ini dimengerti, dipahami oleh adik-adik dan tertanam dalam hati mereka, sehingga firman Tuhan ini membawa perubahan dalam tingkah laku dan cara berpikir adik-adik. Kami berdoa biar kiranya adik-adik di rumah dapat hidup berkenan, hidup taat dan takut kepada Tuhan. Sertai juga lah adik-adik selama seminggu ke depan dalam liburan ataupun sekolah mereka yang sudah mulai berjalan dan masih di rumah saja. Kiranya Tuhan terus memberkati, menyertai dan juga melindungi adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dah.